sih? Kalian penasaran nih dengan RUPKS? Yuk simak selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Sebelumnya kami dari Kasta Timasigi mau tanya-tanya nih. Bisa ya? Lagi sibuk kan nih? Mau tanya nih. Pernah dengar gak RUU PKS? RUU PKS? Iya. Pernah dengar, cuman dari gue pribadi belum pernah ngebedahnya sih RUU PKS itu kayak gimana. Kalau pernah nih, menurut saudara RUU PKS itu apa gitu? Apa ya? PKS ya? Gue baru dengar ini. Jujur gue baru dengar. Kalau gue cuman tahu Ya. pas di Instagram banyak tuh ngebahas RUU inilah RUU. Nah salah satunya ada RUU PKS. Cuman gue nggak tahu persisnya kayak gimana RUU PKS itu. Mungkin nggak ada bayangan apa gitu tentang politik, tentang apa gitu. Pasti politik lah. Politik. Politik sih. Politik. Ya. Nah, udah aja, mungkin terima kasih ya udah meluangkan waktunya buat menjawab. Kak, maaf ganggu waktunya. Jadi kita dari PSDM Himasigi, kita bikin video tentang RUU PKS. Kakak tahu nggak tentang RUU PKS? Ya tahu, cuma ini mau kelas ya. Enggak kok, bentar doang. Cuman menurut kakak tuh RUU PKS gimana sih? Kalau menurut aku sih ada positifnya juga ada negatifnya. Mungkin untuk beberapa kalangan mungkin itu bisa menjadi bumerang bagi kelompok-kelompok tertentu ya. Balik lagi sih kalau menurut aku tujuan dari pada pengeluaran RUU PKS ini apa gitu kan. Tapi sejauh ini yang aku lihat memang di dataran legislasi kita sih emang kekurangannya, apakah memang dengan munculnya ini terus muncul kontroversial ini, apakah memang kurangnya pekerjaan mereka atau emang kurang analisis dari mereka, ya saya juga kurang tahu ya. Jadi Tapi ya apa? Jadi menurut kakak kalau misalnya RUU PKS ini disahin apa enggak? Kalau menurut aku sih apa ya? Kalau dari segi orang yang pro atau kelompok yang pro atau yang kontra sih sejauh ini yang saya tahu yang kontra ya. Jadi mungkin kalau menurut saya sih nggak bakal desain sih. Ya. Makasih Kak, maaf Iya, ganggu iya. waktunya. Langsung itu. Makasih Kak, boleh minta waktunya sebentar nggak? Kenapa? Jadi kita dari PSDM, kita dari PSDM Himasigi, kita pengen bikin video tentang RUU PKS. Oh nggak tahu ya? Ah nggak sama sekali nggak tahu. Cuma sekedar Iya nggak apa-apa. tahu aja tapi nggak yang ngikutin. Kira jadi gitu, kamu juga tahu pasti. Tapi menurut kakak itu penting nggak sih? Mungkin kalau sebenarnya gimana ya, kadang UU tuh akhirnya kayak diresmiin tapi nggak ngaruh. Maksudnya kayak nggak dijalankan banget gitu loh. Jadi kayak Cuma sekedar ada aja gitu. iya, sekedar mungkin biar apa ya istilahnya, biar kayak mereka kelihatan kerja gitu loh. Tapi menurut kakak penting nggak sih itu disahin? Ada beberapa yang nggak penting sih, maksudnya kayak ngapain sih diurusin gitu. Ada maksudnya beberapa poin yang kayak pemerintah tuh nggak usah ngatur hal kayak gitu. Terlalu mencampuri urusan Iya, pribadi. iya. Mungkin kakaknya? Ya udah. Makasih Kak. Iya. Maaf ganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa. Setelah kami melakukan wawancara secara random, kami telah menemukan berbagai dinamika. Ada yang pro, ada yang kontra, pun juga ada yang malah gak tahu gitu ya. Karena itu, kalian penasaran dengan RUU PKS? Simak penjelasan selanjutnya. Berdasarkan draft RUU PKS yang dikutip dari website DPR, kekerasan seksual terdiri atas 9 jenis. Pertama, pelecehan seksual. Kedua, eksploitasi seksual. Ketiga, pemaksaan kontrasepsi. Keempat, pemaksaan aborsi. Kelima, pemerkosaan. Keenam, pemaksaan perkawinan. Ketujuh, pemaksaan pelacuran. 8, perbudakan seksual. Dan 9, penyiksaan seksual. Ada 3 poin kontroversi yang menyebabkan RUU PKS tak kunjung disahkan, yakni penentuan judul RUU PKS, definisi yang dinilai masih memiliki makna ganda dan terkait pidana serta pemidanaan. Ada beberapa pasal dalam RUU PKS yang dianggap berpotensi dapat melegalkan praktik seks bebas. Undang-undang ini urgent dan perlu sekali untuk segera disahkan gitu.
sudah terlalu banyak korbannya gitu. Yang pasti gini, yang pasti apa yang ditakutkan oleh orang-orang yang kemudian membawa narasi bahwa oh ini adalah undang-undang pro zina, pro LGBT apa segala macam, itu tidak benar gitu. Bahwa itu hanya miskonsepsi, dan bahkan saya melihat ada beberapa berita yang bahkan kemudian mengada-ada itu hoax gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka mengungkapkan hanya satu fraksi di DPR yang menolak rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS, yakni fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Memang tak mudah memperjuangkan undang-undang ini, sebab kita berhadapan dengan paradigma dominan patriarki, papar politisi PDI Perjuangan ini. Ketua fraksi PKS Jazuli Zuaini menilai ketentuan mengenai definisi kekerasan seksual dan cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran. Bahkan, kata Zazuli, RUU PKS menciptakan budaya permisif atas perilaku seks Suara bebas perempuan itu dan harus perzinahan. terdengar, dan tanpa turun ke jalan maka kami tidak akan didengar oleh siapa. Apakah payung hukum ini bisa diyakini sebagai senjata pamungkas yang melindungi perempuan dari ancaman kekerasan? Ya. Produk hukum itu buat kami adalah juga produk budaya. Jadi tanpa adanya hukum, misalnya dulu nggak ada undang-undang KDRT, tapi sekarang KDRT sekarang mulai dilihat dan bisa dilaporkan. Tanpa ada payung hukum, siapa yang mau mendengarkan gitu. Jadi dia bukan hanya produk politik, bukan hanya produk hukum, tapi dia juga produk budaya yang membuat orang hati-hati untuk menjadi pelaku. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas. Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kekerasan seksual.